Langkah penyusunan RKP Desa itu hampir sama dengan alur penyusunan RPJMDes. Bedanya, kalau dokumen RPJMDes itu memuat perencanaan pembangunan selama 6 tahun. Sedangkan dokumen RKPDes itu bertujuan untuk memplotkan perencanaan pembangunan tersebut menjadi per tahun dari dokumen RPJMDes. Bagi kepala desa dan perangkat desa yang baru terpilih, menyusun dokumen RPJM dan RKP desa merupakan kewajiban. Di samping untuk mengcover segala sesuatu yang berkaitan dengan janji politik semasa kampanye, dokumen ini juga merupakan alat wajib untuk dapat menyusun APBDes. Bagi Anda yang masih bingung dan pusing bagaimana sistematika penyusunan RKPDes, baik itu dalam penetapan dan perubahan secara tepat. Berikut beberapa tips singkat langkah-langkah penyusunan RKPDes. 1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan merupakan agenda rutin yang diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Hasil Musdes kemudian menjadi pedoman pemerintah desa di dalam menyusun rancangan dan daftar usulan RKP desa. Ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam musdus penyusunan perencanaan pembangunan tersebut. 1. Mencermati ulang dokumen RPJMDes. 2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDes. Dan yang ketiga, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil pencermatan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKP desa. Lalu untuk tim verifikasi yang dimaksud pada poin 3 itu dapat berasal dari warga masyarakat desa dan atau satker perangkat daerah kabupaten atau kota. 2. Pembentukan tim penyusun RKP desa. Tim penyusun RKP desa dibentuk oleh kepala desa dan ditetapkan melalui surat keputusan atau SK paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Jumlah tim penyusun paling sedikit berjumlah 7 dan paling banyak berjumlah 11 orang dengan mengikutsertakan perempuan di dalamnya. Adapun susunan struktur tim penyusun RKP desa terdiri dari 1. Kepala desa selaku pembina, 2. Sekretaris desa selaku ketua, 3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan yang keempat anggota yang meliputi A. Perangkat desa, B. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa, C. Kader pemberdayaan masyarakat desa, dan D. Unsur masyarakat desa. Dengan tugas tim penyusun RKP desa antara lain A. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa, B. Pencermatan ulang dokumen RPJM desa, C. Penyusunan rancangan RKP desa, dan D. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP desa. 3. Perencanaan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan yang masuk ke desa. Pemerintah kabupaten atau kota biasanya akan mengirimkan data pagu indikatif dan penyelarasan program pemerintah ke kepala desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Namun, jika data dan informasi tersebut terjadi keterlambatan, maka bupati atau wali kota biasanya akan menerbitkan surat pemberitahuan dan akan melakukan pembinaan serta memastikan APBDes ditetapkan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Selanjutnya, jika data dan informasi tersebut tidak terjadi keterlambatan dan diterima oleh kepala desa, maka setelah itu kepala desa menyerahkan data dan informasi tersebut ke tim penyusun RKPDes untuk dicermati. Ada 2 hal yang perlu dicermati setelah tim penyusun menerima data dan informasi di atas. 1. Mencermati pagu indikatif desa yang meliputi A. Rencana dana desa atau DDS yang bersumber dari APBN, B. Rencana alokasi dana desa atau ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, C. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, dan D. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. 2. Mencermati penyelarasan rencana program yang masuk ke desa yang meliputi A. Rencana kerja pemerintah kabupaten atau kota, B. Rencana program dan kegiatan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, C. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota. Dari hasil pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program di atas kemudian dituangkan ke dalam format pagu indikatif dan format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. Lalu tim penyusun RKP desa menuangkan ke dalam rancangan RKP desa untuk kategori pembangunan berskala lokal desa.
4. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes. Pencermatan dalam hal ini bisa dilakukan secara singkat dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya yang termuat dalam RPJMDes. Dari hasil pencermatan tersebut kemudian bisa dijadikan dasar oleh tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. 5. Penyusunan rancangan RKP Desa. Setidaknya ada 8 pedoman yang perlu diperhatikan oleh penyusun sebelum membuat rancangan RKP Desa. 8 pedoman yang perlu diperhatikan tersebut antara lain: 1. Hasil kesepakatan musyawarah desa. 2. Pagu indikatif desa. 3. Pendapatan asli desa. 4. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. 5. Jaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD, kabupaten atau kota. 6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDes. 7. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa. Dan yang ke-8, hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Setelah memahami beberapa pedoman di atas, kemudian tim penyusun barulah menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan sesuai jenis rencana kegiatannya. Penyusunan daftar usulan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dengan mengikut sertakan perempuan dan sekurang-kurangnya meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pelaksana. Kemudian setelah itu, dalam hal menyusun rancangan RKP Desa, tim penyusun paling sedikit memasukkan beberapa uraian, antara lain: 1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. 2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. 3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antara desa dan pihak ketiga. 4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. 5. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa. Terkait dengan pembangunan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan sendiri dalam pembuatan rencana anggaran biayanya, pemerintah desa bisa merencanakan pengadaan tenaga ahli infrastruktur yang berasal dari warga masyarakat desa, satker perangkat daerah kabupaten atau kota, dan atau tenaga pendamping profesional untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya atau RAB yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi. Dalam hal kegiatan pembangunan yang tidak mampu dibiayai oleh desa, pemerintah desa pun bisa mengusulkan pembangunan tersebut kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Usulan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan tersebut dengan lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa yang kemudian diserahkan ke kepala desa. 6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa menyelenggarakan Musrembangdes untuk menyepakati rancangan rencana kerja pemerintah atau RKP desa. Beberapa unsur yang diundang dalam Musrembang desa ini ialah pemerintah desa, BPD desa, dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya. Musrembang desa ini memuat 4 pokok pembahasan rencana, mulai dari rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan hingga pemberdayaan masyarakat desa. 7. Penetapan RKP Des. Hasil kesepakatan dalam Musrembangdes kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang menjadi rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka kepala desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk memperbaiki dokumen rancangan RKP Desa sesuai kesepakatan dalam Musrembangdes. Setelah diperbaiki dan dirasa tidak ada masalah lagi, kemudian dokumen RKP Des ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Des oleh kepala desa dan BPD. 8. Perubahan RKP Desa. Ada beberapa alasan kenapa RKP Desa perlu dirubah. 1. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. 2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dalam hal musyawarah perubahan RKP Desa sebenarnya sama saja dengan tata cara pada saat penetapan RKP Desa. Bedanya hanya apabila terjadi peristiwa khusus sebagaimana pada angka 1, kita perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengkaji dan menjelaskan ulang RKP Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa perubahan. 9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa. Usulan yang tidak mampu dibiayai oleh desa kemudian dimasukkan ke dalam daftar usulan RKP Desa dan disampaikan ke Bupati atau Wali Kota melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Usulan inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam musrembang kecamatan dan kabupaten atau kota.
Bupati atau wali kota akan menginformasikan hasil pembahasan daftar usulan tersebut kepada pemerintah desa paling lambat Juli tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan musrembang kabupaten atau kota. Nah, itulah beberapa tips singkat langkah penyusunan RKP desa.